Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membahas materi yang akan keluar nanti di saat PAT. Oh, bukan PAT, PAS. Penilaian akhir semester ganjil yang akan dilaksanakan minggu depan. Untuk seni musik ini soalnya semuanya jumlahnya ada 35 soal. Yang bentuk soalnya PG semua. Nah, ini langsung saja materi yang nanti akan keluar itu tentang yang pertama tentang definisi musik, tapi tidak apa itu musik, tidak seperti itu, tapi lebih ke aplikasinya. Kayak misalkan yang di bawah ini yang merupakan yang tidak termasuk musik yang mana gitu. Nah, kan definisi musik itu ada pengaturan bunyi atau bunyi yang diatur. Nah, ada dua itu ya, ada bunyinya, ada yang diaturnya. Di sini di opsinya nanti ada pilih aja yang mana yang musik itu dari bunyi-bunyian yang diatur, bukan yang terjadi dengan sendirinya. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan tentang tone color. Tone color itu salah satu unsur dasar musik dari 5 unsur dasar musik ya. Ada cepat lambat ya, cepat lambat tempo, ada tinggi rendah pitch, ada dinamika itu keras lembut. Nah, ini yang kelima itu tone color atau warna suara. Jadi ini membahas tentang perbedaan bunyi kayak gini dengan ini. Beda dengan ini. Dengan tepuk tangan suaranya beda lagi. Seperti itu tone color ya. Kemudian yang ketiga itu ini materi di pianika. Di pianika itu jadi yang mana letak C? Sebentar saya ambilkan pianikanya dulu. Nah, di pianika ini intinya kalian harus tahu letak not-notnya. Jadi kalau misalkan di sini pianika itu kan ada tuts putih, ada tuts hitam. Ini berulang-ulang kali saya sebutkan. Ada tuts putih, ada tuts hitam. Nah, ini ada tuts hitamnya itu ada yang 3, ada yang 2. 3 lagi, terus 2, 3. C itu letaknya ada di sebelah kiri, tuts hitam 2. Hitam 2 ini sebelah kirinya C. Ini C. Kalau udah ketemu C-nya mudah. Tinggal diurutin aja huruf setelah C, ini D, ini F, ini F, ini G, ini A, ini B, ini C, seperti itu ya. Setelah G itu ini dia terusin jadi ke A. Nah, kemudian di soalnya itu akan ditanyakan di gambar berikut yang merupakan nada D misalkan, di pertanyaan seperti itu. Nah, kalian harus tahu D-nya yang letaknya di mana. Nanti di opsinya bakal ada pilihan, ada gambar pianikanya dikasih warna titik-titik ya, titik warna merah, titik warna kuning. Nah, si D-nya pakai titik warna apa gitu ya, nanti tinggal dijawab saja. Nah, kemudian masih tentang pianika. Ini soal tentang pianika ini ada 4 ya, ada 4 soal. Yang kedua itu nah ada gambar pianika terus dikasih titik. Nah, kalian disuruh nerjemahin dari tuts pianika yang ditandai di bawah urutan nada dari kiri ke kanan. Nah, nanti disebutin misalkan G A B C D ya, atau A B C D E gitu ya. Di ini ya urutannya sesuai dengan yang di pianika itu. Urutannya apa saja. Nah, kemudian jika dimainkan di dalam tangga nada Do sama dengan C misalkan, tuts yang ditandai, nah nanti ada gambar pianika lagi, tuts yang ditandai di pianika itu berfungsi sebagai apa? Kalau C itu sebagai Do, misalkan tuts yang ditandainya di D, nah berarti Re gitu ya. Di D, E, F misalkan, Re, Mi, Fa fungsinya gitu. Oke, kemudian nah itu yang terus diwarnai itu nadanya apa saja. Ini sama kayak tangga nada kayak di pertanyaan sebelumnya, ada yang seperti itu. Kemudian ada tentang notasi balok. Notasi balok itu ada 5 garis, ada 4 spasi ya.
Ada 5 garis, 4 spasi. Ini 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5, anggap garis. Ini spasi. Nah ini ingat-ingat, garis paling bawah itu E, ini F, ini G, ini A, B, C, D, E, F, G. Nanti saya gambarkan di videonya contoh peletakan not di notasi balok. Itu harus dihafalkan juga, nanti pertanyaannya akan disambungkan lagi ke pianika. Nah, misalkan di not baloknya tergambar ada nada D, E, F, G. Nah, jika dimainkan di alat musik pianika, maka tombol yang dipencet adalah yang mana saja gitu. Nanti ada opsinya, tinggal dipilih saja yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Nah, kemudian tanda aliterasi itu kan ada 3, ada tanda crash. Tanda crash itu kayak tanda pagar, dia fungsinya untuk menaikkan setengah nada. Terus ada tanda mol itu kayak huruf B kecil, itu tanda mol fungsinya untuk menurunkan setengah nada. Terus ada tanda pugar itu kayak gini lah kurang lebih di tandanya. Nah itu dia untuk mengembalikan ke semula, itu ingat-ingat fungsinya. Terus simbol kunci itu ada kunci G, ada kunci F, ada kunci C. Nah itu nanti dipilih saja kunci G itu seperti apa, kunci F seperti apa, nanti saya coba gambarkan ya di video. Oke, kemudian ada fungsi kunci itu kan, fungsi kunci itu pada dasarnya untuk membuka. Nah sama ini juga, fungsi kunci G itu untuk membuka nada G, jadi untuk menentukan nada G misalkan. Kunci F itu dia fungsinya menentukan nada F gitu. Oke, berikutnya ini yang selalu keluar ini soalnya, rumus interval diatonis mayor. Ini sangat mudah sekali. Ingat-ingat 1, 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1,5. Wah jangan ketukar. Kemudian ada urutan tangga nada. Nah itu dari tangga nada yang tadi, maksudnya di rumus interval yang tadi. Kalau misalkan di C itu ya, kalau di C itu natural mudah, C, D, E, F, G, A, B, C. Terus kalau misalkan di G, nah tinggal pakai urutan yang itu, G naik 1 ke A naik 1 ke B, B naik setengah ke C, C naik 1 ke D, D naik 1 ke E naik 1 ke Fis naik setengah ke G gitu. Jadi G, A, B, C, D, F, Fis, G. Nah itu urutan tangga nada G gitu. Kalau kalian mengerti yang 1, 1,5, 1, 1, 1,5 itu mudah, nanti di tangga nada apapun kalian bisa. Kemudian nah ini sama kayak tadi, mirip. Dalam tangga nada D misalkan ya, dalam tangga nada D, nada yang berfungsi sebagai re mi fa apa? Tangga nada D urutin dulu. D maju 1 ke E maju 1 ke Fis maju setengah ke G, G maju 1 ke A. Itu udah do re mi fa sol ya. Nah tinggal diurutin re-nya apa. Kalau D-nya itu sebagai do, re-nya itu mi, re-nya itu E maksudnya ya. Re-nya E, mi-nya Fis, fa-nya G. Nah itu jawabannya. Oke, kemudian nanti ada lagu, misalkan ada notasi lagu, notasi balok lagu Jadi Kekasihku Saja nih di sini. Di depan itu ada tanda crash-nya, atau tanda mula. Nah, ada tanda crash-nya 4. Nah, itu misalkan nada dasar apa, atau nada yang di-crash-kan apa saja. Nah, itu lihat aja letaknya. Letak crash-nya itu kan ada yang di garis paling atas. Nah, ada yang di garis paling atas itu berarti Fis ya, atau F. Semua F-nya berubah menjadi Fis. Terus ada di spasi ketiga berarti Cis. Terus ada di atas garis paling atas G berarti jadi Gis. Terus ada di garis keempat. Untuk di garis keempat itu D atau dis ya. Nah itu apa saja yang dikraskan, yang tadi udah disebutin, Fis, Cis, Gis, dis ya.
Nah, kemudian itu dimainkan di nada apa gitu. Yang 4 crash itu di nada apa? Itu tinggal dicoba aja diurutkan. Yang crashnya ada 4 apa? Kalau C kan natural. Kalau yang sekutu crash itu G, G A B C D E, Fis G. Nah, Fisnya itu ada 1 ya, crashnya ada 1 di G. Terus yang di D, crashnya 2. Misalkan D E Fis G A B Cis D. Nah, D itu ada 2 crashnya gitu. Nah, yang 4 crash apa? Ada di catatan kalian ya. Nah, kemudian ada di salah satu barnya dilingkarin. Nah, kan ada not balok. Nah, ada not-notnya di situ. Ditanyain nanti itu not apa yang dibunyikan. Nah, kemudian berikutnya ada tentang menanyakan jumlah bar. Jumlah bar itu satu bar itu satu garis, antara garis dengan garis. Antara garis dengan baris itu satu bar. Nah, tinggal dihitung aja kotaknya ada berapa dari awal lagu sampai akhir lagu. Jumlah kotaknya ada berapa, jumlah barnya. Kemudian ditanyain tangga nada natural. Tangga nada natural itu jawabannya tangga nada do sama dengan C. Nah, itu udah dikasih itu satu soal ya. Kemudian tanda crash misalkan, atau tanda mol, tanda pukar yang tadi, yang tanda aliterasi. Ingat-ingat gambarnya, yang mana yang crash, yang mana yang mol, yang mana pukar. Itu ada pertanyaan tentang itu. Oke, kemudian definisi akord. Definisi akord itu dua nada atau lebih yang dimainkan bersamaan. Nah, itu ada gitu. Oke, udah dikasih itu beberapa soal langsung lagi, dan jawabannya juga udah dikasih. Kemudian rumus akord tingkat. Nah, ini rumus chord itu yang harus dihafalkan, rumus akord tingkat sama rumus intervalnya. Misalkan rumus interval mayor gimana, rumus interval minor gimana. Nah, untuk akord tingkat rumusnya mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Itu ingat-ingat. Jadi tingkat 1 mayor, tingkat 2 minor, tingkat 3 minor, tingkat 4 mayor, tingkat 5 mayor, tingkat 6 minor, tingkat 7 diminis. Gitu. Itu ingat-ingat, mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Kemudian di soal berikutnya nanti ditanyakan akord tingkat 7 misalkan. Akord tingkat 7 di tangga nada do sama dengan G. Akord tingkat 7 di tangga nada do sama dengan G, tinggal hitung aja. G itu apa aja urutannya tadi? G, A, B, C, D, E, Fis. Nah, nada chord di tingkat ke-7 di tangga nada G itu Fis. Nah, yang tadi terus Fisnya Fis apa? Nah, yang tadi yang mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Nah, yang ke-7 itu dim. Artinya chord tingkat ke-7 tonalitas G itu Fis diminis. Kemudian chord nah ini ditanyain ada chord Fis minor misalkan adalah akord tingkat 3 dari tonalitas. Nah, ini dibalik ya. Gisnya dulu dimunculkan, gis minor. Kira-kira itu akord tingkat 3 tonalitas apa? Tinggal urutin aja ya. Fis minor misalkan. Fis, E, D. Kan 3 huruf sebelum itu kan, maksudnya si Fis itu dijadikan yang ketiga. Fis, huruf sebelumnya E, huruf sebelumnya D, berarti itu tonalitas 2 sama dengan D. Itu mudah sekali. Nah, kemudian ini sama. Tapi kalau ini dia nadanya apa saja gitu. Misalkan kayak tadi chord tingkat 7 di do sama dengan G, not yang terkandungnya apa saja? Kan tadi Fis ya, Fis diminis. Nah, Fis diminis tinggal kalian urutin aja. G, A, B, C, D, E, Fis, G. Terusin lagi, setelah G itu A lagi. A, B, C, D, E, Fis, G, dan seterusnya ya. Nah, tinggal dilewatin satu-satu dari Fis, jangan ke G tapi ke A, terus dari A skip satu lagi jadi C, jadi Fis AC. Itu isi dari Fis diminis. Kemudian rumus akord. Nah, ini rumus akord ini harus hafal antara rumus chord mayor. Kan mayor itu 2 dulu baru 1,5. Kalau minor itu 1,5 dulu baru 2 gitu. Kalau diminis itu 1,5 1,5. Terus kalau augment itu dua-duanya 2 gitu. Itu harus hafal. Nah, itu juga ditanyain, ada 2 kali ditanyain tentang itu. Kemudian
ditanyain isi chord kayak misalkan E diminis isinya apa saja. Nah, tinggal pakai cara yang tadi, maju 1/2 kemana? Ke G. Dari G maju 1/2 kemana? Ke ice atau ke bass ya, G bass. Nah, itu seperti itu jawabannya. Nah, kemudian tentang aransemen itu pertanyaannya cuma 2. Ingat-ingat aja istilah orang yang mengaransemen itu apa ya. Jadi aransemen itu kan dia menyusun polanya, menyusun chordnya gitu dan lain-lain. Ya termasuk alat musiknya apa saja gitu. Nah, itu namanya arranger atau orang yang mengaransemen. Kalau orang yang menciptakan lagu namanya komposer. Dia hanya menciptakan saja. Kemudian nanti keluar pertanyaan, ini bisa aja antara dalam sebuah aransemen apa saja yang boleh dirubah atau apa saja yang tidak boleh berubah. Nah, itu ingat-ingat. Kan yang tidak boleh berubah hanya lirik sama melodi utamanya, itu tidak boleh berubah. Nah, kemudian ada 5 soal terakhir ini belum saya jelasin, tinggal kalian ingat-ingat saja. Ada nama-nama tempo. Tempo itu kan ada lambat, ada sedang, ada cepat. Yang lambat itu ingat-ingat ada largo, ada adagio, ada lento. Terus yang sedang itu ada andante. Nah, pengembangan dari andante itu ada andantino, sama itu sedang juga. Terus ada moderato, itu sedang juga. Terus ada di atas moderato itu lebih cepat lagi, allegretto. Nah, kemudian ke yang cepat itu dimulai dari allegro. Terus di atas allegro ada vivace, ada presto. Ya, presto itu mungkin kalian sering dengar ya. Ada pindang presto gitu ya, atau panci presto. Presto itu cepat gitu ya. Makanya kalau pakai panci presto masaknya lebih cepat gitu, karena temponya cepat gitu. Nah, nanti disebutin urutan tempo dari lambat ke cepat apa saja, diurutin. Nah, nanti ada opsinya. Terus kemudian ada lagu, nanti ditanyain lagu yang pakai tempo allegro apa. Nanti kalian pilih aja lagu yang paling cepat. Kemudian disebutin lagunya, misalkan lagu Manuk Dadali temponya apa, nanti kalian pilih aja temponya. Terus kemudian soal terakhir, perubahan tempo itu antara ada dari cepat ke lambat, ada dari lambat ke cepat. Kalau cepat ke lambat namanya ritardando, kalau lambat ke cepat namanya accelerando. Ya, itu aja, ingat-ingat. Itu udah 35 soal sudah saya sebutkan. Semoga kalian mengerti dan semoga nanti pas PAS kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan nilainya jadi aman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.